Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Gibran sudah pamit dari PDP. Apa tanggapan dari PDP begitu? Saya melihat bahwa ada apa begitu kan ya. Lantas pasti si Gibran itu pasti dimarahi lah begitu ya. Pasti Gibran itu dicap sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini apakah Gibran dan Pak Jokowi dicap sebagai pengkhianat? Nah, itu kan pertanyaan penting bagi kita begitu ya. Tetapi semua warga Indonesia bolehlah untuk menjadi ya capres-cawapres mereka begitu kan. Tapi tentu kita lihat bahwa dinasti politik itu punya dampak luar biasa loh begitu ya. Kita lihat saja nanti bagaimana dinasti yang dibangun oleh Pak Jokowi ini begitu. Saya kira perdebatan-perdebatan selama ini PDIP agak mulai ketakutan dan kepanasan. Bisa saja ketar-ketir mereka begitu. Ketika dia pamit kepada PDIP ingin menjadi cawapres dari Pak Prabowo, apa yang kemudian dilihat oleh benak mereka begitu kan? Ditawari apa coba bayangkan begitu ya. Jadi ini menjadi sial luar biasa begitu kan. Kesialan ya inilah ya ketika PDIP begitu yang kemudian membesarkan orang-orang seperti ini kan begitu logikanya begitu. Artinya apa? Mungkin orang-orang berpikir ya Megawati tidak hanya menjadikan orang itu yang masuk kepada partai PDIP dicap sebagai petugas partai, tidak hanya seperti itu begitu kan. Ya tetapi kalau kita lihat dengan strategi yang di bawah mereka begitu yang kemudian junjung tinggi Pak Jokowi, lalu kemudian apakah sekarang tidak mau berterima kasih dibesarkan oleh PDIP dan sebagainya begitu. Dan inilah yang digoreng habis-habisan dalam dunia politik begitu kan ya. Bahkan para pendukung-pendukung mereka sudah menangis ya seperti Denny Siregar begitu ya. Gibran Raka Buming Raka sudah pamit dari PDIP. Gibran meninggalkan partai yang menyokongnya menjadi wali kota Solo itu. Keputusan Gibran meninggalkan PDIP akan berpengaruh pada dinamika politik di Solo dan pemilu di 2024. Jawabannya mirip ya, moyangnya katanya begitu. Padahal itu 20 Oktober yang lalu, kemarin begitu mengatakan, PDIP tugaskan Gibran jadi jurkam dan jubir Ganjar Pak Mahfud MD. Setahu saya dalam sejarah tidak ada satupun yang pernah berhasil mereka yang makar di PDIP terhadap Bu Mega ya. Kita saja episode selanjutnya katanya begitu. Kita tunggu saja begitu. Karena pada akhirnya politik itu kan dinamis begitu kan ya. Belum tentu juga karena kekuasaan pada hari ini yang kemudian punya peran penting. Pak Jokowi punya kekuatan besar, Pak Prabowo punya kekuatan besar di situ begitu ya. Bukan tidak mungkin ada kemenangan yang sangat fantastis begitu ya. Bagaimana dengan Puan Maharani? Dikalahkan sama anak karbitan. Sekarang ya Cebong ya dan PC begitu kan ya. Apa belum kalau Joko bangun dinasti selama ini begitu. Jauh hari begitu Kadrun sudah ingatin begitu kan ya. Tapi nggak ada yang percaya begitu. Jika ayah ya dia bukan presiden. Apalagi parpol yang usung dia sebagai cawapres. Wow apa begitu kan. Ya, padahal Kadrun sudah mengingatkan PDIP. Tapi mengabaikan begitu ya. Bahkan apa yang terjadi untuk pendukung Ganjar dan Pak Mahfud berbesar hatilah menerima kenyataan Gibran memutuskan begitu kan. Bahkan di satu sisi ya pada akhirnya juga walaupun ditutupi dengan unggahan-unggahan tindakan yang mencerminkan budi pekerti yang tidak tahu balas budi katanya. Ini komentar-komentar dari netizen. Tapi saya hanya tertawa aja begitu kan. Ya semakin aneh Gibran dengan Prabowo dengan Gibran itu semakin memberikan peluang penting kepada Anies Caimin di situ begitu. Kita buktikan aja nanti kok begitu ya. Toh pada hakikatnya kalau Gibran kalah misalnya, Prabowo kalah, keuntungan besar kepada Gibran tetap ada. Bisa saja menjadi menteri, bisa saja lagi dicalonkan oleh Golkar begitu kan. Bisa saja melewati PDIP juga begitu kan. Tapi akhirnya inilah politik kita begitu, dinamis di situ begitu ya. Apakah ini dia akan diberikan sanksi ya? Mau sanksi gimana coba dalam dunia politik hari ini begitu kan? Kecuali memang ada aturannya begitu. Gibran sudah pamit dari PDIP begitu. Kasihan banget begitu ya. Bahkan ya di satu sisi mengatakan Gibran Raka Buming Raka sudah pamit dari PDIP, Gibran meninggalkan partai yang menyokongnya menjadi wali kota Solo begitu. Bahkan di satu sisi Gibran Raka Buming Raka sudah pamit begitu kan. Bahkan informasi yang diperoleh kumparan, Gibran bertemu dan menyampaikan pamit ya ke salah satu petinggi PDIP. Sayangnya ya soal kabar Gibran sudah pamit itu pengurus DP PDIP konfirmasi tak ada yang mau berkomentar. Sementara Gibran sendiri menjawab normatif saat ditanya status ya di PDIP. Nanti sajalah ya, kata dia menghadiri Rapimnas 2 Partai Golkar di kantor ya DPP Golkar.
Bahkan tidak hanya itu, tak ada komentar lagi dari ya Gibran, termasuk isu dia sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya. Namun dia mengaku sudah melakukan kontak dengan Ketua DPP PDP Puan Maharani. Sudah komunikasi jelasnya begitu ya. Artinya si Gibran itu sudah komunikasi panjang begitu ya, mereka begitu. Saya tahu sejak awal begitu bahwa politik yang sudah dipersiapkan Gibran menjadi cawapres mereka sudah banyak begitu mereka begitu. Tapi ya para cebong di situ tidak begitu percaya kalau diingetin terus begitu kan. Seolah narasi-narasi itu adalah narasi-narasi yang kemudian berbohong dan sebagainya begitu. Padahal itu baik begitu kan ya. Bahkan namun dia mengakui sudah melakukan kontak dengan Ketua DPP PDP Puan Maharani. Ya sudah katanya. Lagi-lagi Gibran tak merespon lebih detail bagaimana komunikasi dengan Puan. Apalagi begitu apakah via telepon atau bertemu dan apa isi komunikasinya. Bahkan PDP sendiri sebenarnya sudah menetapkan Gibran menjadi jubir Ganjar Pak Mahfud begitu. Kini Gibran sendiri sudah menghadapi tantangan baru. Dia diusung oleh Partai Golkar menjadi cawapres Prabowo dan deklarasi Prabowo Gibran sudah di depan mata ya. Itu sudah jelas mereka begitu. Apa yang mau kita lanjutkan begitu kan? Kita tunggu saja lagi begitu episode selanjutnya begitu. Ini menarik begitu ya. Bisa saja yang sudah saya katakan sejak awal, wah ini bisa saja ketar-ketir mereka begitu. Ada apa begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya mungkin ya politik dari Ibu Megawati harus merubah strategi mereka begitu kan ya. Kenapa sih ya Ibu Megawati lalu kemudian ya mendeklarasikan Pak Mahfud itu ya setelah Anies Baswedan, mengapa tidak detik-detik akhir begitu kan? Kalau Prabowo Gibran begitu kan sudah dideklarasikan, gampang untuk menjadi sosok untuk mengalahkan si Gibran. Tapi kalau seperti ini kan tidak mungkin begitu menarik dukungan kepada Pak Mahfud di situ begitu kan ya. Ya, ini kita lihat saja nanti begitu. Ini proses secara demokrasi sah-sah aja sebenarnya begitu kan? Tapi ini menarik ketika Gibran ya di situ sudah menjadi wakil dari Pak Prabowo, peta politik dan strategi politik berbeda semuanya begitu kan ya. Inilah politik secara instan begitu ya. Orang akan menganggap bahwa wah Gibran ini yang mengandalkan bapaknya ya karena secara instan tiba-tiba menjadi cawapres begitu. Itulah bangsa kita, budaya kita, karakter kita seperti itu begitu kan. Siapapun kalau punya orang dalam itu gampang. Jangankan orang yang bodoh begitu kan ya, tidak punya ijazah saja kok bisa kok begitu kan. Yang penting kan punya orang dalam. Kan begitu logikanya begitu. Artinya apa? Artinya selama ini saya katakan sejak awal begitu kan ya, dinasti politik itu sering terjadi begitu kan. Tidak hanya kepada presiden. Lihat saja di beberapa wilayah, beberapa instansi mereka begitu kan ya. Pasti ya atau gubernur atau wali kota begitu kan pasti arahnya ya siapa lagi kalau bukan ya kerabatnya mereka sendiri. Kita buktikan aja ya, kepala desa saja di bawah pasti ada saudaranya, pasti ada kakaknya dan sebagainya begitu kan ya. Kita lihat saja itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.